Perkenalkan, nama saya Mariamah dari kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai teknik pengendalian mikroorganisme di rumah. Sebelumnya, apa sih tujuan dari pengendalian mikroorganisme ini? Apa ya? Nah, langsung saja. Tujuan dari pengendalian mikroorganisme ini yaitu yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Yang kedua, untuk membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Dan yang ketiga, untuk mencegah pembusukan dan kerusakan pada bahan oleh mikroorganisme. Nah, pasti kalian semua tidak asing kan mengenal kata mikroorganisme? Apa sih mikroorganisme itu? Nah, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Mikroorganisme disebut juga mikroskopik. Nah, mikroorganisme ini meliputi bakteri, virus, dan jamur. Mikroorganisme ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan misalnya bakteri yang dapat membantu proses fermentasi, misalnya dalam tahap pembuatan tempe, roti, dan yogurt, dan lainnya. Dan ada juga yang merugikan, yaitu bakteri yang menyebabkan kerusakan pada makanan dan keracunan pada makanan yang disebut juga dengan patogen. Nah, ada juga nih virus yang saat ini mendunia, yaitu virus corona. Virus corona ini bersifat merugikan karena dapat merusak jaringan tubuh pada manusia maupun hewan. Mikroorganisme dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Yang pertama, dapat diminimalisir. Yang kedua, dapat dihambat. Yang ketiga, dapat dibunuh dengan sarana atau proses fisika atau bahan kimia atau biologis. Nah, selanjutnya beberapa cara untuk mengendalikan jumlah populasi mikroorganisme. Yang pertama, ada cleaning atau kebersihan dan sanitasi. Yang kedua, disinfeksi. Yang ketiga, sterilisasi. Yang keempat, antiseptis. Yang kelima, pengendalian mikroba dengan suhu panas lainnya. Yang keenam, pengendalian mikroba dengan radiasi. Yang ketujuh, pengendalian mikroba dengan filtrasi. Yang kedelapan, pengendalian mikroba dengan bahan kimia. Yang kesembilan, antibiotik. Yang kesepuluh, kemoterapeutik. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mengendalikan jumlah populasi mikroorganisme dengan menggunakan cara disinfeksi. Disinfeksi itu apa sih? Disinfeksi adalah proses pengaplikasian bahan kimia atau disinfektan terhadap peralatan, lantai, dan dinding atau yang lainnya. Disinfeksi dapat diaplikasikan pada benda dan hanya bisa membunuh sel vegetatif mikrobial saja. Sedangkan spora tidak bisa dibunuh menggunakan disinfeksi. Nah, langsung saja saya akan membuat disinfeksi menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Let's go! Nah, sekarang saya akan membuat disinfeksi menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan atau yang ada di sekitar rumah. Nah, alat dan bahan yaitu yang pertama ada botol semprot atau botol spray, kain lap, batang pengaduk, gayung. Kemudian bahan yang digunakan adalah super salt, wipol, pemutih, dan 1 liter air bersih. Baik, sebelum kita membuat larutan disinfeksi, alangkah baiknya kita menggunakan alat pelindungan diri seperti menggunakan latex atau sarung tangan plastis
kemudian menggunakan masker. Yang pertama, saya akan menggunakan soklin pemutih atau pemutih pakaian dengan takaran pemutih pakaian sebanyak 30 ml. Kemudian 1 liter air bersih. Masukkan soklin pemutih sebanyak 30 ml, atau lebih mudahnya menggunakan tutup botol sebanyak 3 tutup botol. Kemudian dimasukkan ke dalam gayung ini. Setelah itu, masukkan 1 liter air bersih. Kemudian, aduk menggunakan pengaduk. Setelah itu, masukkan ke dalam botol semprot. Nah, larutan disinfektan telah selesai. Larutan disinfektan ini dapat diaplikasikan kepada benda seperti meja dan lantai. Larutan yang kedua, saya menggunakan super salt. Takarannya yaitu 30 ml super salt dan 1 liter air. Untuk lebih mudahnya, kita menggunakan tutup botol sebanyak 3 tutup botol. Masukkan super salt ke dalam gayung. Tambahkan 1 liter air. Aduk hingga merata. Nah, larutan disinfektan juga dapat diaplikasikan menggunakan kain lap dengan cara dimasukkan ke dalam cairan disinfektan, kemudian diperas, kemudian elapkan kepada permukaan benda. Larutan yang ketiga yaitu menggunakan wipol dengan takaran sama seperti sebelumnya, yaitu 30 ml, atau lebih mudahnya kita menggunakan tutup botol sebanyak 3 tutup botol. Masukkan wipol ke dalam gayung. Masukkan air sebanyak 1 liter. Aduk hingga merata. Nah, setelah itu masukkan ke dalam botol semprot. Cairan ini dapat diaplikasikan ke meja, gagang pintu, tembok, maupun lantai.
Nah, baiklah teman-teman, tadi adalah cara pembuatan larutan disinfeksi. Sangat mudah bukan? Nah, teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Mungkin hanya sekian video tentang teknik pengendalian mikroba dari saya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.